Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sekarang binatang sektor Morosa menjadi lebih berhati-hati setelah pertarungannya melawan Luo Feng. Dia terus memakan asal-usul miniatur alam semesta berkali-kali, tetapi setiap kali dewa sejati yang kuat mendekatinya, ia akan segera melarikan diri. Master Mata Surgawi dan yang lainnya juga bertemu dengan binatang sektor. Mereka menggunakan segala ruang untuk melawannya. Tapi setiap kali binatang sektor mencoba untuk melarikan diri, mereka tidak bisa menghentikannya. 3 tahun setelah binatang sektor Morosa melawan Luo Feng, Master 9 terpencil juga melawan binatang sektor. Pertarungan itu menarik perhatian seluruh samudera semesta. Master 9 terpencil sangat mirip dengan Luo Feng. Keduanya berasal dari alam semesta asli. Master 9 terpencil berbeda dari makhluk agung lainnya karena dia takut binatang sektor akan segera melarikan diri. Sejak awal, Master 9 terpencil segera menyegel ruang dan kemudian tubuhnya menjadi lautan tak berujung. Lautan dengan diameter lebih dari 1 tahun cahaya. Itu adalah kekuatan dewa yang tak ada habisnya. Itu segera membenamkan binatang sektor yang menjadi cemas. Dia telah belajar dari budaknya bahwa Master 9 terpencil memiliki kekuatan dewa paling besar di lautan semesta. Dia benar-benar dapat menghabiskan semua kekuatan binatang sektor, dan dia hanya kehilangan sebagian kecil dari kekuatan dewanya. Binatang sektor Morosa segera mematahkan tubuhnya menjadi 2 bagian. Mereka terbang ke arah yang berbeda dengan sangat cepat. Dengan kecepatan luar biasa itu, mereka terbang keluar dari lautan tak berujung dalam waktu kurang dari setengah hari. Master 9 terpencil memang cepat, tetapi dia hanya bisa bergerak pelan setelah berubah menjadi lautan. Jadi binatang sektor berhasil melarikan diri. Binatang sektor memang berhasil keluar, tapi tubuhnya rusak parah saat ia keluar. Master 9 terpencil lebih menakutkan dari Luo Feng. Dia benar-benar bisa memakannya sampai mati. Scene berganti. Di alun-alun di depan istana Dewa Leluhur, di wilayah rahasia Dewa Leluhur, 2 makhluk berjalan berdampingan. Terakhir kali pemimpin gerombolan Bima Sakti gagal, tapi sekarang Master 9 terpencil juga gagal. Bisik Dewa Leluhur termuda yang mengenakan baju besi merah. Aku tahu sulit untuk membunuh binatang sektor, tapi aku tidak menyangka bahkan binatang sektor dari sarang akan begitu kuat. Berjalan di sampingnya adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh bunga merah muda. Dia adalah dewa sejati terbaru dari sekolah Dewa Leluhur. Dewa sejati Bunga Bui. Dewa sejati Bunga Bui berkata, "Itu hanya kegagalan sementara." Pemimpin gerombolan Bima Sakti mengatakan bahwa dia hanya menggunakan salah satu tubuhnya saat dia melawan binatang sektor terakhir kali. Dia juga tidak membawa barang berharga yang mengesankan, jadi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti menggunakan semua kekuatannya, dia akan bisa membunuh binatang sektor itu. Ya, Bima Sakti memisahkan tubuhnya menjadi 2 tim yang berbeda. Salah satunya ada di pesawat luar angkasa dan satunya lagi di Menara Bintang. Tim di Menara Bintang adalah yang paling kuat, kata Dewa Leluhur muda itu. Benar, dia memaksa binatang sektor itu untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Tim yang lebih kuat pasti bisa membunuh binatang sektor itu, kata Dewa sejati Bunga Bui. Dewa Leluhur muda itu menoleh untuk melihat ke Dewa sejati Bunga Bui. Apa yang terjadi? Tanya Dewa sejati Bunga Bui. Kamu tidak seperti sebelumnya, di bawah tekanan binatang sektor. Mahua begitu tenang, dan aku belum pernah melihatmu begitu bersemangat dan cemas. Dewa sejati Bui Bunga tercengang. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, Aku akan pergi dulu. Dan dia mengambil 1 langkah dan menghilang.
Ada banyak portal alam semesta di dalam wilayah rahasia Dewa Leluhur, dan salah satunya mengarah ke miniatur alam semesta di lautan semesta. Itu adalah miniatur alam semesta Dewa Sejati Bunga Bui. Hahaha, ayo, kamu bukan tandinganku. Di tengah miniatur alam semesta Dewa Sejati Bunga Bui adalah area di mana pemandangannya menakjubkan. Ada banyak makhluk hidup di sana. Namun, makhluk itu hanyalah benda yang telah dikumpulkan oleh ras roh Bunga Bui. Saudara, saudara, ketika Dewa Sejati Bunga Bui muncul di ngarai, semua makhluk cantik dari roh Bunga Bui terbang ke arahnya. Ras roh Bunga Bui adalah ras yang terdiri dari bentuk kehidupan khusus di alam semesta asli. Ada total 999 makhluk dari ras Bunga Bui yang lahir di alam semesta asli. 82 dari mereka telah meninggal, tetapi yang lainnya masih hidup. Mereka semua terlihat identik dan mereka sangat dekat satu sama lain, seperti anggota keluarga. Mereka adalah bentuk kehidupan energi, tetapi mereka juga memiliki ciri-ciri tumbuhan. Mereka memendam cinta alami untuk perdamaian. Apa ini? Apakah ini tubuh? Dewa Sejati Bunga Bui menatap tubuh yang terbaring di kejauhan. Seorang gadis cantik dari ras Bunga Bui berjongkok di depannya. Iya saudari, kamu memperoleh banyak bentuk kehidupan di alam semesta asli, dan mereka berkembang biak di sini. Mereka telah membentuk kerajaan dan ras yang berbeda, dan mereka bertarung satu sama lain. Saya menyamar dan pergi ke medan perang. Saya bertemu dengan seorang pemuda bernama Wuni. Dia masih sangat muda, baru berumur 12 tahun. Aku sangat menyukainya. Aku meninggalkan medan perang dan pergi ke tempat lain. Tapi saat aku kembali, dia sudah terbunuh. Dewa Sejati Bunga Bui merasa sedih. Dia telah terbunuh. Jika mereka tidak bisa selamat dari bencana ini, para saudaranya yang telah tinggal bersamanya, semuanya mungkin akan mati. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kau harus membunuh binatang sektor itu. Dewa Sejati Bunga Bui sangat berharap. Di lautan semesta, di luar angkasa, di luar perahu semesta, di salah satu dari 3 tanah ekstremis. Karena dunia jin hanya sedikit yang masih berada di 3 negeri ekstremis. Di ruang ini, tamu kuno yang duduk berdiri menatap perahu semesta di kejauhan. Perahu alam semesta, Sungai Duandong hampir dihancurkan oleh binatang sektor, tapi muridku mewarisinya. Saya tenggelam ke tingkat ini karena binatang sektor, kata tamu kuno yang duduk. Tamu kuno yang duduk mendongak. Ada kekuatan tak terlihat di atas sana yang menekannya. Dewa sejati lainnya mungkin tidak bisa merasakannya, tapi tamu kuno yang duduk bisa. Anda tidak perlu berkonsentrasi padaku sepanjang waktu. Aku tahu aturannya, jadi aku tidak akan melawannya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, bisik tamu kuno yang duduk. Kekuatan itu masih ada yang membuat tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu takut pada binatang sektor kan? Aku tahu kau takut. Apa menurutmu binatang sektor hanya akan menelan sebagian dari asalmu? Belum tentu. Mungkin bisa memusnahkan pikiranmu. Dan saat alam semesta asli berubah dan terakhir kembali, mungkin akan ada pikiran alam semesta baru. Anda akan benar-benar musnah." Kekuatan itu masih ada di sana. Itu tidak menghilang, tapi tidak menguat. Tidak peduli apa yang dikatakan tamu kuno yang duduk. Hahaha, Anda menantikan muridku. Kamu perlu berterima kasih padaku. Kamu melepaskan baik warisan dari Sungai Duandong dan dunia jin. Kamu ingin menumbuhkan seorang jenius yang tak tertandingi di alam semesta asli untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Kesuksesan Luo Feng adalah kesuksesanku dan milikmu, kata tamu kuno yang duduk. Tetap saja, tidak ada yang berubah di sana. Tidak peduli apa yang dikatakan tamu kuno yang duduk. Itu tidak bereaksi sama sekali. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya dan berbisik. Binatang sektor, mereka mewakili kehancuran. Karena mereka, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan. Dan warisan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Semua orang bergantung pada muridku sekarang. Jika dia bisa membunuh binatang sektor, kita akan masuk era yang benar-benar baru. Tapi jika binatang sektor menang,
semuanya akan sia-sia. Semua ras di samudra semesta mengharapkan. Mereka semua mengira Luo Feng adalah satu-satunya harapan mereka. Lagi pula, selain binatang sektor itu, ada sarang binatang sektor yang menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak binatang sektor yang ada di sarang itu. Pada tahun keempat, setelah Luo Feng melawan binatang sektor, Dewa Iblis mengamuk, mengirimkan pesan cemas kepada pemimpin gerombolan Bima Sakti, Dewa Sejati, Master Mata Surgawi, Master Iblis berkepala 9, dan yang lainnya. Semuanya, binatang sektor muncul di depan miniatur alam semestaku. Dan jika itu terus memakan asal miniatur alam semestaku, asal miniatur alam semestaku akan segera selesai. Luo Feng mengirim pesan jawaban. Dewa Iblis mengamuk, aku sudah sampai. Master Iblis mengamuk, sangat gembira. Dia tidak menyangka Bima Sakti berada tepat di samping miniatur alam semestanya. Sejak Luo Feng menyuarakan kecurigaannya terhadap mata-mata di lautan semesta, tidak ada yang tahu keberadaan Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, tim yang mana? Tanya Dewa Iblis mengamuk. Pesawat luar angkasa, jawab Luo Feng. Scene berganti. Binatang sektor Morosa berdiri di angkasa dan kabut hitam meresap. Jejak cahaya yang berkelok-kelok meluas ke angkasa di kejauhan, menelan asal mula miniatur alam semesta. Aku terluka oleh pemimpin gerombolan Bima Sakti dan aku kehilangan sejumlah besar kekuatanku. Setelah pertarungan melawan Master Sejati 9 terpencil, aku sangat lama. Aku telah makan asal miniatur alam semesta selama bertahun-tahun dan kekuatanku akhirnya pulih. Kata binatang sektor Morosa, dia sangat marah. Tiba-tiba ruang di sekitar membeku. Tidak! Binatang sektor Morosa terkejut. Ia merasakan sekelilingnya dan sebuah pesawat luar angkasa perak di kejauhan muncul. Binatang sektor Morosa sangat marah. Ia mengangkat kepalanya dan berteriak. Ini pemimpin gerombolan Bima Sakti lagi. Tiba-tiba banyak pahatan muncul di seluruh tubuhnya. Tubuhnya langsung retak, berubah menjadi 99 tubuh yang mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Rantai alam semesta, dunia bersalju. Salju terus turun, segera menekan kecepatan semua 99 tubuh itu. Pada saat yang sama, rantai raksasa itu mengambang di langit dan banyak rantai panjang tipis yang diperpanjang ke berbagai arah seperti payung terbuka, membentuk rantai alam semesta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti sialan! Binatang sektor Morosa berteriak dengan marah. Terakhir kali ketika terjebak, dia menghabiskan banyak tenaga untuk keluar. Setelah itu, dia memakan beberapa miniatur alam semesta untuk menjadi lebih kuat. Tetapi kekuatannya kemudian dikonsumsi oleh Master 9 terpencil. Sekarang hampir pulih. Dan untuk bertemu Luo Feng lagi, itu adalah mimpi buruk. Meskipun binatang bertanduk emas milikku ini tidak bisa membunuhmu, itu akan melemahkan kekuatanmu, pikir Luo Feng. Dan dalam pertemuan tersebut, binatang sektor berhasil kabur. Waktu pun berlalu, kini lautan semesta memiliki strategi baru. Dewa sejati Gunung Darah, Lalur Anggrek Darah, dan para dewa sejati lainnya yang memiliki kekuatan dewa besar, semuanya memimpin para dewa sejati. Banyak dari alam semesta asli juga keluar, dan masing-masing dewa sejati dalam tim tersebut memiliki kekuatan dewa dalam jumlah besar, seperti dewa sejati dari kehidupan tumbuhan dan dewa sejati gunung. Banyak yang memiliki tubuh dewa setinggi 100 juta kilometer, dan beberapa di antaranya setinggi 10 miliar kilometer. Saat ini, binatang sektor sedang terbang melintasi angkasa. Dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat kontur miniatur alam semesta. Sialan, mereka semua mencoba untuk mengkonsumsi kekuatan dewaku. Untungnya hanya Luo Feng dan 9 terpencil yang dapat sangat menghabiskan kekuatanku. Sedangkan untuk yang lain, mereka hanya dapat sedikit mempengaruhiku. Terakhir kali, dia menemuiku tepat di luar miniatur alam semesta. Dewa Iblis mengamuk. Dia pasti sudah pergi. Sekarang, setelah 3 tahun, aku akan mulai memakannya lagi. Gumam binatang sektor sambil mengatupkan giginya. Di tempat lain, Dewa Iblis mengamuk bisa merasakan bahwa miniatur alam semestanya sedang ditelan. Itu baru 3 tahun, tapi binatang sektor sudah kembali lagi. Semuanya! Binatang sektor berada di luar miniatur alam semestaku.
Dewa Iblis Mengamuk segera mengirimkan pesan keluar. Dewa Iblis Mengamuk, aku sudah tiba. Katakan padaku koordinatnya, kata Luo Feng dalam pesannya. Ah, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Master Iblis Mengamuk sangat senang. Oke, sebuah menara berlantai 9 melayang di luar sana. Di dalamnya ada Hong, Fire Dome, dan Luo Feng. Mata Luo Feng berbinar. Akhirnya, tim menara bintangku bisa bertemu dengan binatang sektor. Tim menara bintangku jauh lebih kuat dari binatang bertanduk emas. Disitulah letak kekuatan tempur terkuatku. 2 kali saya melawannya dan 2 kali dia lolos. Kali ini saya akan memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Semangat juang Luo Feng terbakar. Siu, menara bintang segera berteleportasi dan menuju koordinat yang diberikan oleh Dewa Iblis Mengamuk. Di tempat lain, binatang sektor Morosa berdiri di ruang hampa, di mana di sekelilingnya dipenuhi kabut hitam. Aliran sinar cahaya terdistorsi meluas langsung ke ruang hampa dan terus melap asal-usul miniatur alam semesta. Itu menjaga kewaspadaan dengan mengawasi sekelilingnya. Saya harap pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Master 9 terpencil tidak muncul di sini. Binatang sektor Morosa berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku harus menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat. Banyak tim dewa sejati sekarang muncul di samudera semesta, dan semua tim ini dipimpin oleh dewa sejati dengan kekuatan dewa yang sangat besar. Namun, binatang sektor Morosa tidak takut pada mereka, dia hanya takut pada Luo Feng dan 9 terpencil. Beberapa saat kemudian, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Binatang sektor Morosa terkejut. Ah? Binatang sektor Morosa segera melihat ke kejauhan. Menara 9 lantai muncul entah dari mana. Ketika dia melihat menara itu, dia lengah. Untungnya itu bukan kapal master sejati 9 terpencil dan pemimpin gerombolan Bima Sakti untuk bepergian. Tapi hanya butuh waktu singkat bagi binatang sektor Morosa untuk menunjukkan perubahan ekspresi yang drastis. Tiba-tiba dia sadar, ini harta karun milik Bima Sakti yang sangat terkenal, yaitu menara bintang. Tidak, bagaimana mungkin ini kamu? Binatang sektor Morosa meraung marah. Salah satu pintu di lantai dasar menara bintang terbuka. Luo Feng dalam setelan baju besi hitam berjalan keluar dengan pedang tersandang di punggungnya dengan ekor bergoyang di belakangnya. Kamu benar, ini aku di sini, kata Luo Feng. Binatang sektor Morosa memandang Luo Feng. Dia menggerutu, dia bisa lolos sebelumnya karena dia langsung mengeksekusi teknik pamungkasnya. Binatang sektor Morosa berteriak, pemimpin gerombolan Bima Sakti, jangan memaksaku. Kamu sendiri tahu, tidak mungkin kamu bisa menangkapku. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika aku benar-benar marah, aku akan memastikan kamu menyesalinya kali ini. Menyesal, kata Luo Feng sambil berdiri di ruang hampa. Bagaimana kamu akan membuatku menyesal? Luo Feng menekankan dengan sengaja menantang binatang sektor dengan nada sarkasme. Anda sendirian, Anda tidak cocok untukku. Umat manusiaku adalah ras alam semesta asli. Kami memiliki banyak dewa sejati. Setiap saat, bahkan kita bisa tiba di salah satu miniatur alam semesta ras kita. Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Binatang sektor Morosa berkata dengan suara rendah. Benar. Saya sendiri, aku tidak punya kesempatan. Tapi bagaimana jika aku memimpin sekelompok binatang sektor ke sini? Luo Feng gemetar memikirkannya, sekelompok binatang sektor. Ya Tuhan, satu binatang sektor sudah cukup untuk menciptakan kekacauan di seluruh lautan semesta. Jika seluruh kelompok muncul, itu akan menjadi mimpi buruk. Sebaliknya, kau tidak menganggap enteng kata-katamu. Saya memang memiliki kemampuan seperti itu, kata binatang sektor Morosa dengan suara rendah. Itu benar, karena ditakdirkan hanya satu yang selamat. Binatang sektor semuanya lahir dengan kemampuan untuk mendeteksi keberadaan satu sama lain. Binatang sektor Morosa tidak terkecuali. Setelah berhasil melarikan diri, dia bisa merasakan di mana binatang sektor lainnya berada. Jadi bahkan jika dia tersesat di dalam lautan semesta, dia bisa mengandalkan inderanya untuk kembali ke rumah. Mereka tidak hanya bisa merasakan satu sama lain, tetapi mereka juga telepati dan bisa berkomunikasi dengan jiwa satu sama lain.
Mereka tidak tahu betapa enaknya asal mula miniatur alam semesta. Jika mereka tahu, mereka pasti akan keluar. Binatang sektor merosa bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Jadi, tidak mungkin aku bisa menyerahkannya kepada mereka. Asal muasal miniatur alam semesta ini adalah milikku. Binatang sektor merosa tidak mau membagikan rahasianya. Jika harus memberitahu yang lain, maka ia tidak akan bisa lagi memiliki segalanya untuk dirinya sendiri. Luo Feng membuat catatan mental, kemudian dengan mencibir dia berkata, bagaimana kamu berniat memimpin binatang sektor? Dan juga di dalam sarang binatang sektor, berapa banyak binatang sektor yang ada di sana? Jika jumlahnya kecil, saya tidak akan menjadi gentar. Hahaha, jika kamu ingin mengetahui lebih banyak informasi, maka kamu harus memeriksanya sendiri. Pergilah ke sarang binatang sektor. Kamu seharusnya tidak berperilaku seperti dua pengecut sebelumnya yang hanya tinggal di sekitar perbatasan. Mereka sangat takut, sehingga mereka melarikan diri. Jelajahi jauh ke dalam sarang binatang sektor kami jika kamu punya nyali. Saat binatang sektor merosa berbicara, Hong yang berada di dalam menara bintang mengerutkan kening dengan alis yang erat. Pengecut. Dari dua orang yang telah memasuki sarang, salah satunya adalah Hong. Karena kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, ayo bertarung. Luo Feng ingin segera bergerak. Berhenti, kata binatang sektor merosa, ekspresinya berubah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, ayo kita buat kesepakatan. Kesepakatan? Luo Feng mengangkat alisnya. Iya, binatang sektor merosa segera menjawab. Saya bersumpah bahwa saya sama sekali tidak akan menyentuh ras manusia Anda. Dan saya tidak akan melahap asal-usul miniatur alam semesta Anda. Tapi Anda juga tidak bisa menempatkanku di tempat yang sulit. Bagaimana dengan itu? Luo Feng mendengus. Sumpah, apa gunanya? Saya dapat mengeluarkan sumpah di bawah hukum dengan hukum lautan semesta sebagai saksi. Saya dengan ini mengeluarkan sumpah saya. Pada saat undang-undang tersebut diturunkan, Anda juga akan dapat dengan jelas mendeteksinya. Dan kemudian Anda akan jadi mengerti bahwa tidak mungkin aku bisa melanggar sumpah. Lagi pula, aku juga jiwa yang hidup, yang dibesarkan dari dalam samudera semesta. Aku percaya kau sadar bahwa Kaisar Jensia dan Dewa Leluhur Batu Naga, keduanya ada di sisi binatang sektor. Luo Feng mengangguk. Mengapa mereka percaya pada kita, para binatang sektor? Tidak akan membunuh mereka. Ini semua karena sumpah di bawah hukum, kata binatang sektor. Sumpah yang datang dari satu binatang sektor sepertimu, bagaimana mungkin itu bisa mewakili semua binatang sektor? Luo Feng menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Bagi mereka yang memutuskan untuk mencari pelindungan pada binatang sektor, selain sumpah, ada cara lain. Singkatnya, binatang sektor sama sekali tidak akan menyerang mereka lagi. Binatang sektor merosa memandang Luo Feng. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti bersedia datang kepada kami, saya dapat mengizinkan Anda untuk memiliki jenis kekuatan yang berbeda dan sehubungan dengan semua krisis binatang sektor. Selama Anda menyerahkan diri kepada kami, Anda akan menjadi bagian dari kami yang tidak akan terpengaruh sama sekali. Luo Feng tahu apa yang dimaksud dengan binatang sektor itu. Hentikan omong kosongmu, minta Luo Feng dengan dingin. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin datang, binatang sektor merosa melanjutkan. Bagaimana kalau aku tidak menjadi musuh umat manusiamu? Bukankah itu bagus? Bahkan jika kita bisa bersembunyi darimu, kita tidak bisa menghindari binatang sektor lain dari sarang binatang sektormu. Luo Feng melanjutkan dengan nada serius. Apa kau bisa membuat semua binatang sektor hanya bersumpah pada sumpah yang sama untuk tidak pernah membuat kekacauan pada ras manusiaku? Binatang sektor merasa tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Kalau begitu, bersiaplah untuk menghadapi asapmu, Luo Feng berteriak. Tapi Luo Feng tidak segera beraksi. Dia ingin melihat apakah ada cara lain untuk memaksa binatang sektor merosa ini agar memberinya informasi yang lebih penting. Pemimpin gerombolan Bima Sakti yang menjijikan,
Kamu selalu memaksaku ke sudut. Aku sama sekali tidak akan mengampuni kamu. Sama sekali. Binatang sektor merosak akhirnya melepaskan semua pengekangan dan menjadi liar. Tidak lagi memiliki kesabaran untuk bernegosiasi dengan Luo Feng. Dengan raungan keras, banyak diagram ukiran muncul di tubuhnya, diselimuti oleh 99 diagram pahatan rahasia. Tubuhnya langsung meledak dengan benturan keras dan terbagi menjadi 99 bagian. Kemudian dia mulai kabur. Luo Feng melihat dari jauh, mencibir. Di dalam menara bintang, tubuh lautan terpencil miliknya memiliki 10 sayap perak yang tersebar luas. Di belakangnya, saat kekuatan dewanya mengeksekusi jilid ketiga Duanmi, dia juga membakar tubuh dewanya sampai batas akhirnya dan menggunakan sayap Ziwu untuk mengaktifkan teknik ini. Weng! Di ruang kosong yang luas, kabut putih mulai memenuhi area beberapa tahun cahaya. Area ruang hampa ini telah lama didistorsi dari dunia luar, dan kekuatan penahan yang sangat kuat menyelimuti bagian ruang hampa ini. Pada saat itu, kekuatan penahan jauh melampaui kekuatan dunia salju, menyebabkan 99 bagian yang melarikan diri yang terbagi dari tubuh asli Morosa melambat. Meskipun kecepatannya dikurangi, dia masih terbang. Masih terbang. Mosa Luo Feng dalam baju besi Dewa Wuki melihat dari jauh dan menggelengkan kepalanya. Luo Feng mulai mengendalikan. Dari kejauhan, menara bintang tiba-tiba melepaskan ledakan energi yang tak tertandingi yang langsung menyelimuti area beberapa tahun cahaya. Seluruh area itu diselimuti. 9 pintu masuk di dasar menara bintang seperti 9 pusaran air tanpa dasar melahap segalanya dengan gila-gilaan. Serangan kekuatan melahap yang aneh dihasilkan oleh setiap pintu masuk, dan ketika 9 kekuatan berbeda digabungkan menjadi satu titik, area beberapa tahun cahaya dipilih oleh pusaran air yang aneh dan agresif ini. Itu bahkan lebih kuat dari ruang kosong pikiran tunggal. Awalnya, 99 tubuh yang berbagi masih bisa berakselerasi dan terbang keluar. Namun setelah jatuh cinta ke dunia pusaran air, menara bintang yang tak berujung, kecepatannya mulai berkurang dengan cepat. Tiba-tiba, itu benar-benar mulai terbang mundur. Luo Feng melihat 99 tubuh yang terbang kembali, dan dia tidak bisa menahan senyum. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Ngantuk banget guys.